Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munara Putri, NPM 19163108892 dari kelas 4 BPPSI Universitas Singa Berbangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Habib Muhammad dari kelas 4B dengan NPM 19106310804142. Yang pertama adalah pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada Suprihatiningrum dalam bukunya mengatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pembelajaran dengan sistematis untuk mengelola pengalaman belajar siswa agar tujuan belajar tertentu yang diinginkan bisa tercapai. Kemudian yang kedua ada Saifuddin dan Bediati mengatakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Kemudian yang ketiga ada menurut Sukmadinata dan Saudi mengatakan model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Kemudian, ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Cardy dan Nur dalam Ngalimun, model pembelajaran mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, dan prosedur. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. 1. Model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar, memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Kemudian jenis model pembelajaran menurut Joyce dan Well dalam buku Suprihatiningrum, model-model mengajar atau pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut ini. Yang pertama ada model pemrosesan informasi, yaitu model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Kemudian yang kedua adalah model pribadi. Sesuai dengan namanya, model ini dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan dari individu. Kemudian model interaksi sosial, yaitu model yang menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Kemudian yang keempat ada model perilaku. Rumpun model ini dengan teori belajar behavioristik, yaitu pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya ada model pembelajaran menurut Hamdayana. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Apa itu model pembelajaran inquiry? Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan proses berpikir secara kritis
dan secara analisis kepada peserta didik dengan tujuan agar mereka mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan secara mandiri melalui penyelidikan ilmiahnya masing-masing. Dan yang kedua ada model pembelajaran kontekstual. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Yaitu sebuah model atau konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah kreativitas peserta didiknya masing-masing, yaitu peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatatnya saja. Jadi realistis lah gitu. Dan selanjutnya yang ketiga ada model pembelajaran ekspositori. Apa itu ekspositori? Adalah pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok atau peserta didik, supaya peserta didik dapat menguasai secara optimal. Dan yang keempat ada model pembelajaran berbasis masalah, dan ada juga yang kelima model pembelajaran kooperatif, keenam model pembelajaran project based learning, ketujuh model pembelajaran PAIKEM, kedelapan model pembelajaran kuantum atau quantum learning, dan yang kesembilan ada model pembelajaran terpadu, 10 ada model pembelajaran kelas tangkap, dan yang ke-11 ada model pembelajaran tugas terstruktur, yang ke-12 ada model pembelajaran portofolio, yang ke-13 ada model pembelajaran tematik. Mungkin sekian dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.